Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membahas mengenai peternakan sapi potong Dusun Melikan, Desa Sentrarejo, Kecamatan Banturetno, Wonogiri. Sapi potong merupakan salah satu komoditi ternak yang dapat diambil dagingnya untuk kebutuhan manusia. Kelangsungan hidup sapi potong yang sehat dengan pertumbuhan yang baik dapat dijaga dengan pemeliharaan dan perawatan yang baik. Safrial et al. 2007 menyatakan, penggemukan sapi pada dasarnya adalah mendaya gunakan potensi genetik ternak untuk mendapatkan pertumbuhan bobot badan yang efisien dengan memanfaatkan input pakan serta sarana produksi lainnya sehingga menghasilkan nilai tambah usaha yang ekonomis. Untuk tujuan tersebut diperlukan manajemen pemeliharaan sapi yang baik. Dengan pemeliharaan yang baik akan mendukung potensi genetik ternak tersebut dan memunculkan performa ternak secara maksimal. Karena performa yang baik dapat dicapai dengan pemeliharaan yang baik dan genetik yang baik. Faktor yang dapat mempengaruhi manajemen pemeliharaan yang baik adalah sumber daya alam yang mendukung dan tingkat pengetahuan peternak tersebut. Berikut akan kami ulas peternakan sapi potong Dusun Melikan. Sebelumnya silahkan like dan subscribe channel ini untuk berlangganan. Sistem perkandangan penting untuk usaha peternakan karena kandang memiliki fungsi sebagai tempat untuk melindungi ternak dari kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan maupun terhadap ancaman binatang buas dan gangguan pencuri sehingga ternak akan memperoleh kenyamanan menurut Santoso 2009. Kandang ini sudah terdapat palungan, tempat makan dan tempat minum yang secara individu, saluran air, tempat penampungan pakan, dan tempat penampungan kotoran. Tipe kandang ini menggunakan tipe kandang individu ganda face to face atau peternak meletakkan sapinya sejajar saling berhadapan dengan terdapatnya gang di tengah untuk memudahkan peternak dalam pengelolaan dan pemeliharaan ternaknya. Maka dari itu, perkandangan harus direncanakan sebisa mungkin untuk menunjang kegiatan baik untuk peternak maupun untuk kenyamanan ternak sendiri. Manajemen pakan di peternakan ini itu menggunakan pakan berupa konsentrat, yaitu ada polar, bekatul, dan nutrifit. Untuk pemberian pakannya dilakukan 2 kali sehari, yaitu pada pagi hari dan pada sore hari. Untuk yang kedua adalah jerami kering. Jadi pemberian pakan di sini itu sudah disesuaikan dengan ukuran dan bobot sapi. Selanjutnya yaitu teknik pemberian pakan. Untuk konsentratnya itu dicampur dengan air atau istilahnya dikombor, baru diberikan kepada ternak. Nah, menurut Santoso 2005, metode budidaya yang dilakukan pada usaha penggemukan sapi itu pemberian pakannya itu ada pemberian pakan dasar, yaitu berupa hijauan dan konsentrat. Untuk upaya meningkatkan produktivitas peternakan, faktor pakan menjadi faktor yang paling penting dan signifikan. Maka dari itu, pengaturan dan manajemen pakan sangat berperan dalam efektivitas dan efisiensi usaha penggemukan sapi tersebut. Jadi, pendapat Santoso 2005 dengan peternakan ini sesuai. Selanjutnya yaitu teknik pemberian air minum bisa dilihat seperti di video. Selanjutnya yaitu manajemen kesehatan ternak. Pada peternakan rakyat kali ini menggunakan 3 jenis obat-obatan. Yang pertama yaitu Galbazen-C. Galbazen-C ini merupakan jenis obat untuk mengatasi berbagai macam jenis cacing, khususnya pada sapi dan juga kerbau. Kemudian ada obat untuk menguatkan kuku sapi, dan yang terakhir ada Gusanex. Gusanex ini merupakan obat untuk mengatasi luka, mempercepat penyembuhan, dan mencegah gangguan lalat dan juga serangga lainnya.
pengendalian berbagai penyakit menular pada sapi adalah hal yang perlu diperhatikan. Sebagaimana kita tahu bahwa pengendalian penyakit jauh lebih baik daripada pengobatan. Dinas Peternakan pada tahun 2010 mengatakan, kegiatan pelayanan kesehatan hewan yang meliputi pencegahan penyakit, pengobatan penyakit, dan pemeriksaan secara periodik pada ternak sangat diperlukan untuk meningkatkan produktivitas ternak, menjaga penyebaran penyakit hewan terutama penyakit zoonosis, serta melindungi masyarakat dari bahaya makanan asal hewan yang berbahaya. Oleh karena itu, manajemen kesehatan hewan akan membantu pemeliharaan hewan yang optimal sehingga mempengaruhi tercapainya kesehatan hewan dengan produktivitas, baik performance produksi maupun performance penampilan, sesuai yang diinginkan. Manajemen limbah. Limbah merupakan bahan organik atau anorganik yang tidak termanfaatkan lagi sehingga dapat menimbulkan masalah serius bagi lingkungan jika tidak ditangani dengan baik. Aditya Warman et al. 2015. Limbah peternakan dapat berupa limbah padat, cair, dan gas yang apabila tidak ditangani dengan baik akan berdampak buruk pada lingkungan. Manajemen limbah dapat didukung dengan konstruksi bangunan kandang yang sesuai dan adanya sarana pengelolaan limbah. Pada peternakan tersebut, terlihat bahwasannya manajemen limbah belum dilaksanakan secara teratur dan berkesinambungan, sehingga limbah hanya digunakan apabila dibutuhkan saja. Pengelolaan limbah akan bernilai ekonomis tinggi apabila dimanfaatkan dengan baik dengan cara pemanfaatan kotoran tersebut sebagai bahan pembuatan biogas, pupuk organik, dan pupuk cair. Manajemen limbah diharapkan dapat dilakukan secara terus-menerus sehingga tidak menimbulkan efek buruk pada lingkungan dan menjaga lingkungan tetap harmonis serta masyarakat akan nyaman. Manajemen breeding pada video ini diambil dari peternakan PT Widodo Makmur Perkasa yang berlokasikan di Cianjur. Jenis sapi yang ada di peternakan ini adalah sapi Brahman Cross. Menurut Tanner, sapi Brahman Cross adalah hasil crossbreeding dari sapi Brahman, Hereford, dan Shorthorn. Pada sapi potong program pembibitan, biasanya pedet akan dipindah kandangan ketika pedet berumur 4 hingga 7 bulan. Pakan hijauan juga diberikan secara bertahap ketika sapi masih menjadi pedet guna membantu proses penyapihan serta pembentukan rumen. Tipe kandang yang diterapkan oleh peternakan ini adalah tipe kandang kelompok atau koloni di mana kandang terbuka dengan atap menutupi seluruh bagian kandang. Bentuk atap yang digunakan adalah atap monitor untuk ventilasi di sepanjang kandang. Lantai kandang terbuat dari semen yang ditutupi oleh liter. Sepanjang bagian sisi luar kandang juga dilengkapi dengan palungan yang berguna sebagai tempat pakan hijauan. Kandang bagian dalamnya juga terdapat palungan tempat pakan konsentrat. Lokasi kandang pada peternakan ini dapat dilalui transportasi dengan cukup mudah karena jarak dan jalannya yang cukup luas. Peternakan ini dalam manajemen breedingnya menggunakan teknik inseminasi buatan. Sapi pejantan yang ada di peternakan ini digunakan sebagai cadangan untuk betina yang kemungkinan estrus terjadi pada malam hari. Di peternakan ini, sapi yang dikawinkan pertama kali pada saat sapi berumur 1 tahun 3 bulan dan dilakukan IB setelah 12 jam estrus. Di peternakan ini, sapi Brahman Cross setiap 2 bulan sudah bunting kembali, dalam artian calving interval pada sapi yang ada di peternakan ini adalah 12 bulan. Tempat minum pada peternakan ini berada di dalam kandang yang ditempatkan di kedua sisi samping kanan dan samping kiri atau berletakkan di bagian pembatas kandang. Tempat minum dengan bentuk seperti ini cukup praktis karena hanya dengan menekan tuas tempat minum menggunakan dagu sapi, sapi dapat memenuhi kebutuhan air minumnya sendiri. Secara keseluruhan, manajemen pada peternakan ini cukup bagus, di mana salah satunya adalah manajemen perkandangan yang sesuai dengan persyaratan kandang menurut Direktorat Jenderal Peternakan tahun 2014. Di peternakan ini juga sesuai dengan hasil penelitian Desi Nawati dan Isnaini pada tahun 2010 yang menyatakan bahwa sapi pertama dikawinkan pada saat usia 18 hingga 24 bulan tergantung dengan
bobot badan sapi tersebut. Semakin cepat sapi dikawinkan, semakin cepat untuk ternak dapat berproduksi.